Selamat siang, teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan eh, hasil tim base project kami penyelesaian kasus, yaitu proses asuhan gizi terstandar pada penderita co- congestive heart failure atau CHF dan diabetes mellitus tipe 2. Adapun yang kami hormati yaitu dosen pengampu kami, Bu Risi Rosmiati SGZ MSI, Bu Erni Rukmana SGZ MSI, Ibu Nila Reswari Haryana SGZ MSI. Adapun kami dari kelompok 5 yang beranggotakan ada Amelia Septiani, Esi Sofia Marbun, Fadila Wahyuni, Hertiana Panjaitan, Zuhair Abdullah. Adapun gambaran kasus dari kasus kami yaitu seperti berikut. Bab 1 pengkajian gizi akan dipaparkan oleh pemateri. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengkajian gizi. Yang pertama adalah screening gizi. Screening gizi dilakukan pada Nyonya S pada tanggal 17 Februari 2023 menggunakan formulir MUST atau Malnutrisi Universal Screening Tool. Yang dan tersebut dapat nutrisi. Kemudian data antropometri. Hasil pengukuran antropometri yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2023 didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu berat badan sekarang 78 kg, tinggi badan 152 cm, lingkar lengan atas 24,5 cm, dan didapat indeks IMT-nya 33,8 kg per meter kubik, yang dimana status gizi adalah obesitas. Kemudian perhitungan BB ideal didapatkan hasil BB idealnya adalah 46,8 kg yang menggunakan perhitungan rumus berat badan ideal menggunakan rumus Perkeni. Kemudian bagian biokimia. Pemeriksaan laboratorium dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2023. Dari hasil pemeriksaan laboratorium pada pasien dapat disimpulkan kadar hemoglobin, neutrofil absolut, monosit absolut, eosinofil absolut, kolesterol HDL, dan kalium menunjukkan nilai rendah. Sedangkan untuk MVC, hari puasa, GDP, GDH, dan kolesterol LDL dan kolesterol total menunjukkan nilai tinggi. Tetapi untuk hasil laboratorium yang lainnya itu menunjukkan nilai normal. Kemudian pada fisik klinis, pemeriksaan klinis dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2023. Dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pasien memiliki tekanan darah yang tinggi, yaitu 156 per 89, dan respirasi yang tinggi yaitu 20 kali per menit. Kemudian hasil dari pemeriksaan fisik dapat disimpulkan bahwa Nyonya S mempunyai keluhan bicara pelos serta sisi tubuh bagian kanan yang lemah. Kemudian riwayat makan. Yang pertama adalah asupan makan yang kualitatif. Berdasarkan asesmen pada pasien pada saat masuk rumah sakit, Nyonya S tidak mengalami penurunan nafsu makan dan tidak memiliki alergi terhadap makanan apapun. Namun pasien suka mengkonsumsi makanan yang digoreng, makanan yang manis, dan makanan yang bersantan. Pemantauan asupan makanan yang dilakukan pada Nyonya S menunjukkan pada saat sarapan, Nyonya S mengkonsumsi bubur nasi, telur bumbu kuning, dan tumis sayur sawi putih. Selingan yang dikonsumsi oleh Nyonya S ialah puding buah dan dilanjutkan dengan makan siang, yaitu bubur nasi, ikan mujair goreng, tempe, dan capcay, brokoli dan wortel, serta pisang manis. Selingan sore harinya, Nyonya S mengkonsumsi bubur sumsum, dilanjutkan dengan makan malam, mengkonsumsi bubur nasi, ikan tongkol, dan sayur labu siam campur wortel. Kemudian kuantitatif. Berdasarkan data hasil recall diketahui bahwa asupan pasien pada hari sebelumnya itu sebesar 1.120 kilokalori. Sudah bisa mencukupi kebutuhan energi harian yaitu sebesar 1.112 kilokalori. Untuk kebutuhan protein masih berlebih dari kebutuhan harian yaitu sebesar 55,6 gram. Kebutuhan lemak masih kurang dari kebutuhan harian yaitu sebesar 30,8 gram. Dan kebutuhan karbohidrat melebihi kebutuhan harian yaitu sebesar 152,9 gram.
Aduh, ulang lah ya, we. Kenapa tadi? Selamat siang teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan eh, tim base project kami yang yaitu proses asuhan gizi terstandar pada penderita comprehensive heart failure dan diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama yang kami hormati yaitu dosen pengampu kami Ibu Risti Rosmiati SGZ MSI, Ibu Erni Rokmiana SGZ MSI, Bu Nila Reswari Haryana SGZ MSI. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Amelia Septiana, Esi Sofia Marbun, Fadila Wahyuni, Hertiana Panjaitan, dan Zuhair Abdullah. Yang pertama-tama di sini kami akan memaparkan gambaran kasus kami, yaitu dapat dilihat seperti ini. Bab 1 pengkajian gizi akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengkajian gizi. Yang pertama adalah screening gizi. Screening gizi dilakukan pada Nyonya S pada tanggal 17 Februari 2023 dengan menggunakan formulir MUST atau Malnutrisi Universal Screening Tools dengan skor 0. Dari skor tersebut dapat dilihat bahwa pasien tidak berisiko malnutrisi. Kemudian antropometri. Hasil pengukuran antropometri yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2023 didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu berat badan 78 kg, tinggi badan 152 cm, lingkar atas 24,5 cm, dan dapat dihitung IMT pasien yaitu 33,8 kg per meter kubik atau status gizi pasien adalah obesitas. Kemudian dapat dihitung BB ideal pasien yaitu 46,8 kg menggunakan perhitungan rumus Perkeni. Kemudian bagian biokimia. Pemeriksaan laboratorium dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2023. Dari hasil pemeriksaan laboratorium pada pasien dapat disimpulkan kadar hemoglobin, neutrofil absolut, monosit absolut, eosinofil absolut, kolesterol HDL, dan kalium menunjukkan nilai rendah. Sedangkan untuk MVC, HbA1c, GDP, GDS, dan kolesterol LDL dan kolesterol total menunjukkan nilai tinggi. Tetapi untuk hasil laboratorium yang lainnya menunjukkan nilai normal. Kemudian fisik klinis. Pemeriksaan fisik klinis dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2023. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pasien memiliki tekanan darah yang tinggi, yaitu 156/89, dan respirasi yang tinggi, yaitu 20 kali per menit. Dan hasil dari pemeriksaan fisik dapat disimpulkan bahwa Nyonya S mempunyai keluhan bicara pelo serta sisi tubuh bagian kanan yang lemah. Kemudian riwayat makan. Yang pertama adalah asupan makan kualitatif. Berdasarkan asesmen pasien pada saat masuk rumah sakit, Nyonya S tidak mengalami penurunan nafsu makan dan tidak memiliki alergi terhadap makanan apapun. Namun pasien suka mengkonsumsi makanan yang digoreng, makanan manis, dan makanan yang bersantan. Pemantauan asupan makanan yang dilakukan pada Nyonya S menunjukkan pada saat sarapan Nyonya S mengkonsumsi bubur nasi, telur bumbu kuning, dan tumis sayur sawi putih. Selingan yang dikonsumsi oleh Nyonya S ialah puding buah dan dilanjutkan dengan makan siang yaitu bubur nasi, ikan mujair goreng, tempe dan capcay yang brokoli dan wortel serta pisang manis. Selingan sore harinya Nyonya S mengkonsumsi bubur sumsum dilanjutkan dengan makan malam yang konsumsi bubur nasi, ikan tongkol, sayur labu, siam campur wortel. Kemudian asupan makan kuantitatif. Berdasarkan data hasil recall diketahui bahwa asupan pasien pada hari sebelumnya sebesar 1.120 kilokalori sudah bisa mencukupi kebutuhan energi harian, yaitu sebesar 1.112 kilokalori. Untuk kebutuhan protein masih berlebih dari kebutuhan harian, yaitu sebesar 55,6 gram. Kebutuhan lemak masih kurang dari kebutuhan harian, yaitu sebesar 30,8 gram, dan kebutuhan karbohidrat melebihi kebutuhan harian, yaitu sebesar 152,9 gram. Kemudian pengetahuan dan perilaku gizi. Pasien mengakui belum pernah mendapatkan pengetahuan terkait gizi, sehingga pasien belum banyak mengetahui edukasi mengenai penyakit yang diderita dan juga makanan yang dianjurkan, dilarang, dan dibatasi, khususnya pada kasus permasalahan penyakitnya. Kemudian aktivitas fisik. Pada saat sebelum masuk rumah sakit,
Aktivitas fisik Nyonya S selama beberapa bulan terakhir tergolong ringan karena hanya melakukan beberapa aktivitas menyapu dan selebihnya duduk di teras rumah. Kemudian setelah masuk rumah sakit, saat datang ke rumah sakit pasien dalam keadaan sadar. Hanya keluhan pada saat bicara, mengalami pelo dan melemahnya badan bagian kanan pasien sehingga aktivitas pasien hanya berbaring dan sesekali duduk di tempat tidur. Kemudian ketersediaan makan. Ketersediaan makan di lingkungan tempat tinggal pasien memadai. Akses pasien dalam mendapatkan bahan makanan juga mudah dijangkau. Kemudian kemampuan pasien untuk menerima makanan. Kemampuan pasien menerima makanan pada saat sebelum masuk rumah sakit, Nyonya S tidak mengalami alergi terhadap makanan apapun, tidak mengalami kesulitan dalam menelan makanan, dan tidak mengalami kurangnya nafsu makan. Kemampuan pasien menerima makanan setelah masuk rumah sakit, Nyonya S tidak mengalami penurunan nafsu makan dan gejala penolakan makan lainnya seperti mual muntah. Pasien dapat mengkonsumsi makanan melalui mulut atau oral dengan porsi normal. Kemudian pemenuhan kebutuhan gizi. Di sini kami menggunakan rumus Perkenip 2021, di mana hasilnya untuk kebutuhan BMR yaitu 1053 kilokalori. Untuk energi total yaitu 1053 kilokalori, untuk karbohidrat yaitu 1045 gram, untuk protein yaitu 52,62 gram, untuk lemak yaitu 29,25 gram. Kemudian reaksi obat dan zat gizi. Berdasarkan data pengkajian yang dipaparkan, pemberian obat diberikan oleh dokter dikonsumsi secara oral atau diminum maupun secara disuntikkan atau injeksi. Obat yang diberikan adalah injeksi furosemid 20 per 24 jam, injeksi ranitidin 50 mg per 12 jam, spironolakton 1 kali 25 mg, clopidogrel 1 kali 75 mg, dan atorvastatin 1 kali 40 mg. Kemudian riwayat personal. Keluhan utama pasien Nyonya S memiliki keluhan pelo ketika berbicara, lemah di tubuh sebelah kanan selama sehari sebelum masuk rumah sakit. Riwayat penyakit sekarang, Nyonya S mendapatkan diagnosis medis yaitu penyakit congestive heart failure atau CHF dan diabetes mellitus tipe 2. Kemudian riwayat penyakit terdahulu, Nyonya S mengaku sering memiliki tekanan darah di atas 120 sebelumnya, dan riwayat penyakit keluarga tidak ada. Kemudian saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya bab 2 diagnosis gizi. Yang pertama itu ada NI 5,8, yaitu kelebihan asupan karbohidrat berkaitan dengan IMT 33,8 kg per meter kuadrat atau obesitas ditandai oleh hasil recall asupan karbohidratnya berlebih yaitu 120%. Yang kedua NC 2.1, yaitu gangguan utilitas zat gizi berkaitan dengan congestive heart failure ditandai oleh tekanan darah melebihi batas normal yaitu 156 per 89 mmHg. Yang ketiga NI 2.2, yaitu perubahan nilai lab terkait gizi berkaitan dengan diabetes mellitus tipe 2 ditandai oleh nilai GDP 158 mg per dl dan GDS 125 mg per dl. Yang keempat NB1.1, yaitu kurangnya pengetahuan terkait makanan dan zat gizi berkaitan dengan belum pernah mendapatkan edukasi gizi sebelumnya ditandai oleh sering mengkonsumsi makanan yang digoreng, manis, dan bersantan. Bab 3 intervensi gizi. A. Perencanaan. Yang pertama prinsip diet. Prinsip dietnya yaitu diet DM dan diet jantung 3 garam rendah. Terapi diet. Tujuannya membantu menurunkan tekanan darah dan kadar gula darah. Yang kedua menurunkan berat badan ke nilai normal. Yang ketiga meningkatkan pengetahuan terkait makanan dan gizi. Yang keempat mencegah komplikasi penyakit lainnya. Syarat diet. Syarat dietnya yang pertama energi sesuai kebutuhan, yaitu 1053 kilokalori. Karbohidrat sesuai kebutuhan, yaitu 55% dari kebutuhan energi, yaitu 145 gram. Yang ketiga lemak sesuai kebutuhan, yaitu 25% dari kebutuhan energi, 29,25 gram. Yang keempat protein sesuai kebutuhan, yaitu 20% dari kebutuhan energi, yaitu 52,65 gram. Natrium atau garam dibatasi karena mengalami hipertensi, yaitu 600 sampai 500 mg natrium. Yang keenam anjurkan konsumsi syarat, yaitu 20 sampai 35 gram per hari.
vitamin dan mineral cukup. Pemberian makan terdiri dari 3 kali makan utama dan 2 kali selingan. Itu memberikan edukasi kepada pasien mengerti tentang makanan yang boleh dihindari atau dibatasi, dapat menjalankan diet yang dianjurkan dengan selanjutnya. Warga waktu 15 menit menggunakan metode konseling secara langsung di medianya itu level penyakit DM, jantung, dan diet jantung, 3 rendah garam, tujuan dan syarat diet, makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan, serta cara pengolahannya. Contoh menu yang baik untuk menderita penyakit DM, jantung, dan hipertensi. Evaluasinya yaitu menanyakan kembali tentang materi yang diberikan meliputi diet. B. Implementasi. Yang pertama, pemberian makanan. Jenis diet yang diberikan adalah diet DM dan diet jantung 3 rendah garam dengan jumlah energi 1053 kilokalori, karbohidrat 195 gram, lemak 29,25 gram, dan protein 52,65 gram. Diet diberikan melalui oral dalam bentuk makanan biasa karena pasien tidak mengalami kendala apapun dalam menerima makanan. Yang ketiga, pemberian diet yaitu 3 kali makanan utama dan 2 kali selingan. Yang keempat, makanan diberikan tinggi serat. Yang kelima, bahan makanan yang perlu dibatasi adalah yang banyak mengandung lemak jenuh dan lemak trans, antara lain daging berlemak dan susu full cream. Yang keenam, konsumsi kolesterol yang dianjurkan adalah di bawah 200 mg per hari. Bab 4, monitoring dan evaluasi. Pertama, ada parameter asupan makan yang diukur sisa makan pasien, yang mana waktunya setiap hari dan dievaluasi lebih besar 80% cukup dan kurang dari 80% kurang. Lalu ada biokimia yang diukur ada hemoglobin, MCV, GDP, GDS, HDL, LDL, kolesterol total, kalium, dan kalium. Waktunya sesuai program media, yang mana dievaluasi membaik atau kembali normal atau mendekati normal. Lalu ada fisik klinis, tekanan yang diukur, tekanan darah, dan respirasi, yang mana waktunya setiap hari, lalu dievaluasi kembali normal atau membaik. Lalu terakhir ada edukasi dan memberikan motivasi, pemahaman diet terkait penyakit pasien dan memberikan motivasi untuk menghabiskan makanan. Waktunya setiap hari, dan dievaluasi bisa menjawab terkait pertanyaan yang diberikan dan dapat menghabiskan makanan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pembahasan analisis screening dan antropometri, yaitu berdasarkan hasil pengukuran antropometri Nyonya S yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2023, didapatkan tinggi badan Nyonya S yaitu 152 cm dan berat badannya 78 kg. Didapati Nyonya S mengalami obesitas dengan IMT atau indeks massa tubuh 33,8 kg. Di mana status gizi normal yaitu 18,5 sampai 25,0 kg meter kuadrat. Analisis dokter. Berdasarkan hasil diagnosis dokter, pasien terkena penyakit congestive heart failure, yaitu dan diabetes mellitus tipe 2. Didapatkan kadar MCV-nya Nyonya S tinggi. MCV-nya yang tinggi merupakan keadaan di mana volume sel darah merah di atas normal ataupun terlalu besar. Bila sel terlalu besar akan mengakibatkan eritrosit mudah pecah dan melewati kapiler kecil yang mengalirkan darah ke sel tubuh, yaitu neutrofil. Neutrofil, monosit, dan eosinofil merupakan beberapa jenis sel darah putih yang dimana sel darah putih ini berfungsi untuk menjaga sistem kekebalan tubuh serta membantu tubuh dalam melawan berbagai infeksi penyakit dan juga autoimun. Jika sel darah putih seperti neutrofil, monosit, dan eosinofil rendah, maka sistem kekebalan tubuh akan melemah, yaitu
dan kadar GDP tes gula darah puasa dan GDS tes gula darah sewaktu. GDP dan GDS yang tinggi menunjukkan bahwa pasien tersebut mengalami diabetes. Selanjutnya analisis diagnosa gizi. Domain asupan dalam kasus ini yaitu NI 2.2 yaitu perubahan nilai lab terkait gizi, dan NI 5.8.2 yaitu kelebihan asupan karbohidrat di mana asupan karbohidrat lebih dari yang dianjurkan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya asupan karbohidrat berlebih ini yaitu dapat berupa penyebab fisiologis yang membutuhkan modifikasi asupan karbohidrat seperti diabetes mellitus. Domain klinis pada kasus ini yaitu masalah berat badan, yaitu perubahan berat badan dibandingkan dengan berat badan normal NC 2.1 yaitu masalah gangguan utilitas zat gizi yang berkaitan dengan diagnosis medis atau klinis dan ditandai dengan perubahan nilai laboratorium. Analisis intervensi gizi. Tujuan dari monitoring dan evaluasi adalah untuk mengetahui kemajuan pasien dan apakah tujuan atau hasil yang diharapkan telah tercapai, yaitu dengan memantau hasil asupan makan, biokimia, dan fisik klinis, dan pemberian edukasi dan motivasi. Hasil yang dimaksud adalah hasil yang menunjukkan perubahan perilaku ataupun status gizi menjadi lebih baik. Analisis intervensi gizi. Tujuan intervensi gizi ini adalah untuk mengatasi masalah gizi tersebut yang diidentifikasikan melalui perencanaan dan implementasi terkait perilaku, kondisi lingkungan atau status kesehatan individu, kelompok, atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi pasien. Intervensi nutrisi terdiri dari dua komponen yang saling berkaitan, yaitu perencanaan dan implementasi. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya adalah penutup. Pasien Nyonya S masuk rumah sakit dengan diagnosa medis yaitu congestive heart failure atau CHF dan diabetes mellitus tipe 2. Pasien datang dengan keluhan utama bicara pelo dan kelemahan sisi tubuh bagian kanan yang sudah di 1 hari SMRS saat beraktivitas ringan. Intervensi yang diberikan kepada Nyonya S adalah diet DM dan diet jantung 3, garam rendah dengan pengaturan makanan yang diberikan disesuaikan dengan diet pasien, yaitu pasien diberikan makanan biasa karena pasien tidak kenyang bila konsumsi bubur nasi dan pasien tidak memiliki masalah menelan ataupun sesak napas. Dengan karbohidrat sesuai kebutuhan yaitu 55% dari kebutuhan energi 145 gram. Lemak sesuai kebutuhan yaitu 25% dari kebutuhan energi, 29,25 gram. Protein sesuai kebutuhan yaitu 20% dari kebutuhan energi, 52,65 gram. Natrium atau garam dibatasi karena mengalami hipertensi yaitu 600-800 mg natrium. Anjuran konsumsi serat yaitu 20-35 gram per hari. Vitamin dan mineral cukup. Kemudian pemberian makanan terdiri dari 3 kali makanan utama dan 2 kali makanan selingan. Adapun pemberian edukasi gizi yang ditunjukkan kepada pasien dan keluarga pasien diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan gizi pasien dan keluarga. Monitoring gizi adalah mengkaji ulang dan mengukur secara terjadwal indikator asupan gizi dari status pasien sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan. Diagnosa gizi, intervensi, dan outcome atau hasil asuhan gizi yang diberikan. Evaluasi gizi adalah membandingkan secara sistematik data-data saat ini dengan status sebelumnya. Tujuan intervensi gizi atau rujukan standar. Saya kembalikan ke moderator. Berikut lampiran dari hasil tim best project kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih.